Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 6. Sebelumnya izin perkenalan diri. Nama saya Hafiz Ani Indolosi dari kelas 11 S1 nomor presensi 14. Dan teman-teman saya. Dan saya Nabila Deswita Sari dari nomor absen 17. Saya Zaran Askanaimi absen 34. Saya Naira Aliasita absen 20. Saya Revilana absen 27. Saya Unek Nas absen 32. Ya, jadi kami di sini akan menjelaskan tentang materi migrasi dan 3 jenis contohnya. Langsung saja tentang materi. Yo. Ya, yang pertama itu pengertian migrasi. Migrasi adalah satu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap dan bisa bersifat sementara maupun permanen. Migrasi itu terjadi skala kecil dan skala besar. Skala kecil itu antar daerah dan skala besar itu antar negara. Dan yang memengaruhi terjadinya migrasi itu yang pertama faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Lalu ketiga contoh jenis migrasi. Ya, yang pertama ruralisasi. Ruralisasi itu adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Biasanya itu yang melakukan ruralisasi itu untuk mencari ketenangan hidup karena padatnya penduduk di kota itu jadi berpindah ke desa. Dan ruralisasi itu adalah kebalikan dari urbanisasi. Lalu yang selanjutnya, faktor pendorong migrasi ruralisasi. Yang pertama adalah kehidupan di desa lebih baik. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa hidup di desa itu lebih tenang, nyaman, dan juga bebas dari polusi dan kemacetan. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya di kota. Contohnya adalah lahan sempit. ya, lalu selanjutnya contohnya itu Andi adalah warga. Ini tinggalnya itu di Purwokerto ya, di kota itu. Nah, ia pindah ke desa ke Wonosobo untuk mencari ketenangan dan ia juga ingin merawat kebun teh milik keluarganya. Itu contohnya ya. Jadi untuk dampak positif dan negatifnya ruralisasi yaitu dampak positifnya orang-orang pedesaan ini akan bertemu dengan pendatang dari perkotaan. Hal itu pendatang dari perkotaan akan membawa inovasi dan ide-ide baru. Dengan adanya inovasi dan ide-ide baru ini menjadi pendorong orang-orang pedesaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas ekonomi, kualitas kesehatan yang ada di pedesaan tersebut. Lalu untuk dampak negatifnya, pedesaan tersebut akan mengalami kekurangan lahan karena terjadinya peralihan lahan di mana awalnya itu perkebunan, sawah itu akan berubah menjadi pemukiman warga karena datangnya penduduk dari kota. Migrasi refuge adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain secara terpaksa dengan alasan keselamatan dari perang, konflik, atau faktor lain. Contohnya yaitu seperti Rohingya yang mengungsi dari negara Myanmar ke negara-negara seperti Bangladesh dan Indonesia karena alasan diskriminasi dan kekerasan. Yang selanjutnya faktor pendorong migrasi refuge. Yang pertama faktor politik seperti perang dan konflik. Yang kedua faktor sosial seperti diskriminasi dan pelanggaran HAM. Yang ketiga faktor ekonomi seperti kekurangan pangan. Yang selanjutnya yaitu ada dampak positif dan negatif refuge. Yang pertama yaitu keberagaman budaya, adanya pengungsi memperkaya budayanya. Yang kedua yaitu keamanan dan keselamatan. Yang ketiga yaitu tambahan tenaga kerja di negara tujuan. Yang selanjutnya itu dampak negatif. Yang pertama yaitu ada beban ekonomi. Yang kedua persaingan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu overpopulasi tenaga kerja. Pengertian transmigrasi keluarga yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain untuk menyejahterakan dan memeratakan penduduk. Contohnya yaitu Adit. Adit seorang anak yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Ibunya Adit sudah lansia dan sakit-sakitan. Akhirnya Adit membawa ibunya untuk transmigrasi keluarga dari Purbalingga ke Jakarta. Dampak positif transmigrasi keluarga. Yang pertama, mengurangi kepadatan penduduk di daerah sebelumnya. Yang kedua, penduduk yang pindah mendapatkan jatah bulanan. Dan yang terakhir, penduduk yang pindah mendapatkan rumah dengan status hak milik. Lalu ada dampak negatif dari transmigrasi keluarga. Yang pertama adalah persaingan sumber daya. Adanya pendatang dapat menyebabkan persaingan untuk memanfaatkan sumber daya seperti tanah, air, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kerusakan lingkungan, misalnya degradasi tanah, alih fungsi lahan, dan lain-lain sebagainya. Ya, lalu faktor pendorong
transmigrasi keluarga. Yang pertama ini bisa juga karena faktor ekonomi, di mana di daerah atau tempat tersebut ekonominya itu kurang, seperti lapangan pekerjaannya itu sedikit, dan orang tersebut ini mencari pekerjaan lalu berpindah tempat sekeluarga ke daerah yang memiliki tempat lapangan kerja yang lebih bagus, lebih banyak. Lalu untuk faktornya pendidikan. Faktor pendidikan ini di mana orang tua dan anak tinggal di daerah yang pendidikannya itu kurang sekali. Lalu orang tua tersebut menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan lebih bagus dari daerah tersebut. Akhirnya orang tua tersebut menyekolahkan anak tersebut ke daerah yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dan bertempat tinggal di daerah tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.